Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat youtuber dan mitra botik dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini kita senantiasa mendapatkan hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang bisa menyapa kalian saat ini. Saya Mas Irul dari Welis Craft Surabaya sekaligus CEO Botik Indonesia, mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena atas peran serta kalian semua saat ini sebuah botik bisa diproduksi dan dinikmati seluruh pelosok Nusantara. Ketika kita sudah menjadi pemirsa, pecinta, pengguna, apalagi pengrajin sofa botik, itu artinya kita sudah ada dalam satu komunitas manusia-manusia hebat dengan kreativitas yang sangat tinggi, manusia-manusia luar biasa. Kenapa? Ketika kita bicara masalah botik, kita juga sekedar bicara masalah kerajinan, tapi kita sudah berada dalam grand design sebuah program pelestarian lingkungan untuk bumi lebih lestari. Keren ya, bumi lebih lestari dalam program pelestarian. Apa mas hubungannya program lingkungan dengan sofa botik? Ini pertanyaan seorang teman suatu saat bertanya seperti itu. Begini, mitra botik, di mana peran aktif sofa botik dalam program pelestarian lingkungan? Mitra botik dimanapun kalian berada, sofa botik itu diambil dari kata botol plastik. Kenapa botol plastik? Karena untuk pembuatan sofa botik komponen 90% itu memang kita memakai botol plastik. Botol plastik ini para mitra, ini adalah sebuah limbah yang sangat sulit untuk diurai. Artinya ketika botol ini berada di daratan butuh 100 tahun lebih untuk bisa diurai. Kalau dibuang di air, di laut, bisa lebih dari 100 tahun untuk bisa diurai. Artinya apa? Ketika orang membuang botol plastik ini sembarangan, begitu selesai minum kemudian botol ini dibuang, orang yang membuang ini sudah mati. 100 tahun botol yang dibuang ini masih berpotensi mengganggu ekosistem lingkungan. Coba sekarang kita membuat satu kalkulasi ya. Satu set sofa botik ini diperlukan 115 botol plastik. Jadi satu set itu kita membutuhkan botol semacam ini, itu 115 botol plastik ukuran 1,5 liter. Saat ini kita sudah memiliki mitra botik yang tersebar di seluruh Indonesia, itu lebih dari 500, katakanlah 600 mitra botik. Dengan kalkulasi seandainya mitra botik ini satu pekan bisa membuat satu set sofa botik, itu artinya dalam satu pekan kita sudah bisa memanfaatkan botol ini kurang lebih 6.000 botol plastik. Kalau dalam satu bulan itu berarti kita sudah bisa memanfaatkan, mendaur ulang botol plastik ini mencapai 25.000 botol. Dalam satu tahun itu kita bisa merecycle, mendaur ulang botol ini lebih dari 260.000 botol plastik yang bisa kita manfaatkan. 260.000 itu tentunya jumlah yang tidak sedikit para mitra. 260.000 botol ini seandainya dibuang nonggon di Gelora Bung Tomo, itu Gelora Bung Tomo itu seandainya diangkut truk, kemudian truk itu berjalan beriringan, itu Surabaya bersih, itu bisa macet. Tapi kan gak oleh bukan zona corona. 250.000 dalam satu tahun botol itu jumlahnya juga belum terlalu seberapa para mitra, karena mengingat produksi sampah Indonesia ini yang gila-gilaan. Jadi produksi sampah di Indonesia itu ada 17.000 ton dalam satu hari, atau sekitar 67 juta ton dalam satu tahun. 67 juta ton dalam satu tahun itu 14% diantaranya itu terdiri dari botol plastik. Artinya setiap tahun Indonesia ini memproduksi botol plastik itu ada sekitar 9,6 juta ton, 9,6
Iya, 9,6 juta ton dalam 1 tahun itu diproduksi. Angka itu tidak terlalu mengherankan sih para mitra, karena memang Indonesia itu saat ini masih menempati peringkat yang keempat dunia yang paling gemar terhadap pemakaian botol plastik, sehingga produksi atau industri botol-botol mineral semacam ini di Indonesia cukup banyak. Saat ini sudah mencapai 700 pabrik yang setiap hari memproduksi botol mineral. Hati-hati teman, kalau kita tidak bisa menyikapi dengan kontribusi jumlah banyak yang edan-edanan semacam itu, yang luar biasa semacam itu, maka nantinya kita itu bisa terjebak pada satu perbuatan dosa yang namanya dosa lingkungan. Dosa lingkungan. Opo meneh dosa iku dosa lingkungan. Wong aku lho wis salat tiap hari, ngaji ya bendina, wong tuwa ya apik, karo tangga ya tak gak tau gegeran, apa juga kita nanti itu bisa terjebak oleh dosa lingkungan. Dosa lingkungan itu opo? Ini pertanyaan seorang santri kepada ustadz di satu majelis. Begini para mitra, dosa lingkungan itu adalah timbul akibat perbuatan manusia yang secara sadar atau tidak sadar mengganggu ekosistem lingkungan. Itu yang disebut dengan dosa lingkungan. Jadi tidak kok karena mereka meninggalkan sholat saja kemudian dosa, tapi kita juga punya dosa yang namanya dosa lingkungan. Begini para mitra, kalau botol ini kembali kita membahas masalah botol. Botol ini misalnya kita buang di selokan, di got, di kali, maka botol ini selama 100 tahun dia akan berada di situ, bahkan mungkin sampai 150 tahun pun itu tidak akan hancur. Kalau sudah menumpuk di selokan, mengakibatkan akan terjadinya banjir. Yang pertama, akan tidak menjadikan banjir karena botol ini waktunya cukup lama ya, dengan waktunya lama di selokan. Suatu ketika ada rombongan ikan terdiri dari mbah, kakek, nenek, ibu, ayah, anak, cucu, dan lain sebagainya, enak-enak mau berbuka bersama, melakukan bareng-bareng. Dikagetkan suatu kejadian, salah satu warga dari ikan itu kemudian terjebak masuk dalam botol ini. Waktu yang bersamaan, kebetulan botol ini ditutup oleh salah satu daun yang jatuh. Akibatnya apa? Selama hidupnya ikan itu harus berada di botol ini. Kita bisa bayangkan andaikan kita yang berposisi sebagai ikan, tanpa dosa, tanpa perkara, kemudian dijebak oleh tangan-tangan kusir, seumur hidupnya harus ada di sini. Ini kan luar biasa penyiksaan yang dilakukan. Ikan yang ada di sini itu seumur hidupnya dia akan berdoa jelek kepada orang yang kemudian menjadi energi negatif dalam kehidupan manusia yang tidak sadar akan itu. Oke Cak, botol nggak dibuang nanggone selokan, tak buangnya nanggone laut. Stop. Indonesia itu sudah menjadi kontribusi sampah terbesar kedua dalam mengotori air laut akan sampah plastik yang selalu dibuang oleh mereka yang kurang peduli. Ya wes, nggak tak buang nang selokan, tidak tak buang nang laut, tak buang nang darat, pinggir jalan dan lain sebagainya. Begini ya, coba saya bahas lebih mendalam. Ketika botol ini kita buang di pinggir jalan, habis minum panas-panas, kemudian kita lempar botol ini persis ada di bawah pohon, ada di sekitar tanah. Lambat laun botol ini akan tertimbun oleh tanah dan selama 100 tahun ke depan botol ini akan melilit akar tanaman, akar pohon, sehingga mengganggu pertumbuhan pohon. Padahal kita tahu para mitra, pohon itu merupakan jantung kehidupan bumi. Kenapa jantung kehidupan bumi? Karena pohon itu mampu mensuplai kebutuhan oksigen ini untuk 2 orang setiap pohonnya. Jadi satu pohon besar
itu bisa mensuplai kebutuhan oksigen 2 orang. Artinya kalau dalam satu keluarga itu punya 4 anggota keluarga, idealnya keluarga itu harus memiliki 2 pohon besar untuk mensuplai kebutuhan oksigen keluarga tersebut. Kalau misalnya dalam satu keluarga yang ada 4 anggota keluarga, kemudian dia memiliki 3 pohon besar, artinya 2 untuk kebutuhan sendiri, 1 yang pohon itu bisa disedekahkan kepada tetangga, kepada para secara umum mereka akan diambil, dan kita memiliki faktor nilai pahala dari faktor sedekah itu. Kalau 4 anggota keluarga, satu keluarga hanya memiliki 1 batang pohon, artinya kita ada minus 2 orang yang harus mencukupi, dan oksigennya itu harus selalu mengambil dari oksigen tetangga. Nah, masa seperti itu untuk kebutuhan dasar oksigen saja kita harus minta tetangga terus menerus. Karena itu para mitra, begitu pentingnya arti pohon ini. Jangan sampai kita itu membuang pohon, menebang pohon tanpa alasan, mencabut pohon tanpa alasan yang kuat, itu jangan sampai. Sehingga Nabi Muhammad dalam sebuah hadisnya itu sampai berpesan betul. Kata Nabi, ingko matis saatun, kok lamun meneh iku teko dina kiamat. Nah, iku nek maknane cara pondok biyen seperti itu. Ingko mati saatun, seandainya besok itu tiba, datang hari kiamat. Wa fi yadi ahadukum fasilatun, sementara di tangan kita itu masih ada 1 biji benih yang mungkin bisa menjadi tunas. Kata Nabi, fal yaghsirha, maka tanamlah, tanam. Sampai begitunya Nabi Muhammad itu memberikan anjuran kepada umatnya karena pentingnya pohon sebagai jantung kehidupan bumi. Kalau pohon itu sudah lenyap dari bumi ini, dari planet bumi ini, pohon-pohon itu sudah lenyap para mitra. Sementara sampah-sampah plastik ini menumpuk, maka disitulah terjadi potensi pemanasan global. Tapi pemanasan global itu dari wong barat itu global warming, yaitu pemanasan global. Kalau kita menyebutkan hari itu adalah kiamat, satu peristiwa di mana idzas sama infatorot, ketika langit itu sudah mulai pecah. Wa idzal kawakibun tafarot, benda-benda yang ada di langit ini jatuh semuanya di muka bumi. Wa idzal biharu fujirat, air laut ini menguap, tumpah ruah. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat, maka saat itulah manusia diminta bertanggungjawaban di sisi Allah. Dosa kepada Allah, dosa kepada lingkungan, dosa kepada sesama manusia, semuanya dipertanggungjawabkan oleh Allah. Karena itu melalui gerakan Sofa Potik, kami mengajak semuanya mitra Potik, ayo kita terus peduli kepada lingkungan. Jangan berhenti kita untuk mengolah sampah. Kita bersama-sama terus bergerak untuk program pelestarian lingkungan untuk bumi lebih lestari. Melalui channel ini saya akan mencoba unggah tutorial-tutorial yang berupa video, berbagai desain yang kami buat, mulai desain bulat, desain 1/4 seperti itu, kemudian ada desain segi 4, ada desain segi 6, semuanya akan saya unggah di YouTube ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi sehingga kalian bisa mengikuti video-video kami berikutnya. Salam zero waste, kita lestarikan alam untuk bumi lebih lestari. Selalu waspada, jangan lupa bahagia.